Apakah boleh bacaan sholat sunnah, baik rawatib maupun sholat sunnah yang lain, kita hanya membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas saja? Ada sebagian kaum muslimin yang kerja sebagai kasir Indomaret atau mungkin semisalnya, sejenisnya, ya, apa diperbolehkan? Karena ada pembeli yang membayar memakai kartu kredit. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Bagaimana dengan dosa kekufuran selain syirik? Seperti pelaku sihir, ya sihir berat ini sihir ini, ya. Dan pembatal Islam yang lainnya, apabila mati sebelum bertobat, apakah ada kemungkinan diampuni dosanya? Tayyib. Ya, kalau memang itu sihir termasuk minal kabair, tapi Rasul mengatakan ijtanibu sab'a mubiqat, jauhkan oleh kalian dari 7 hal yang membinasakan kalian. Ya, di antaranya disebutkan adalah asyirku billah. Syirik jelas. Kalau syirkun akbar, kan syirik juga ada syirik kecil, ada syirkun khafi yang tidak diampuni oleh Allah, dan kalau neraka itu kalau di bawah syirkun akbar sampai mati. Jadi kalau riya, kalau syirkun khafi masih ada harapan. Ada pun kemudian sihir, ya, pelaku sihir ya tergantung sampai dia mengeluarkan dari Islam atau tidak. Nih, kalau dihukumi riddah anil millah, ya mana imannya? Gak ada nilai di hadapan Allah dong. Tadi kan disebutkan hadis itu, kalau dia itu pelaku dosa besar yang pantas masuk neraka, tapi masih ada iman. Lah, kalau karena memang dia melakukan sebuah amal yang menjadikan dia keluar dari Islam, sudah tidak dianggap Islam, kan tidak iman berarti. Bagaimana mungkin akan ada harapan dia bisa masuk? Ya nerakanya ya pasti. Masuk surga nggak ada iman. Terus apa lagi mau dibela? Nggak ada pembelaan. Jadi kalau sampai dia dihukumi riddah anil millah, hukumi murtad, ya kafir kan matinya. Orang kafir gimana? Finnari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Jelas? Nah, jadi seperti itu. Yang dimaksud di sini seperti pelaku zina, seperti misalkan peminum khamar, pelaku riba, begitu. Jadi kalau ada pun pembatal-pembatal itu, ya kalau itu konsekuensinya adalah na'am kafara ijma'an, hukumi kafir, kafir gimana? Ya bukan mukmin, tidak ada iman berarti. Alhamdulillah min dzalik. Apa saja hak-hak tetangga dan bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang kurang baik terhadap kita? Ya, tetangga itu punya hak. Namanya hak tetangga, hakul jiwar. Kita tidak mengganggu dia. Ya, itu diantaranya. Kita peduli sama dia. Bahkan Rasul mengatakan seakan-akan dia menjadi ahli waris kita. Kalau tetangga ini jahat, ya jangan dibalas dengan kejahatan. Doakan. Tidak ada dalam Islam itu jahat dibalas dengan jahat, kecuali berlaku kisos. Tapi di negeri ini tidak berlaku kisos. Antum juga nggak mau kisos. Antum dicitak, ikut citak. Urusannya beda lagi. Jadi tidak. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Rasul diganggu tidak pernah, kecuali kalau sudah disyaratkan perang, beda lagi. Ini perang gentleman, ya kan? Walaupun dia adalah orang-orang kafir, tetap kita baik berusaha ambil hati dia, insya Allah. Dan itu sudah saya coba. Bertahun-tahun kita bermasalah dengan tetangga, alhamdulillah. Antum mesti sudah tahu, ya sudah tahu, ya tidak perlu saya sebutkan. Alhamdulillah. Ya kita doakan saja. Alhamdulillah Allah. Ya baik. Ya salah kulli hal. Gitu ya. Makanya ada doa sampai Rasul berdoa. Allahumma inna a'udzubika min su'il jar. Salah satunya min syarril jar.
Allah berlindung kepadamu dari jahatnya tetangga. Ada di antaranya. Lafaz itu ada. Ya, jadi tetangga yang perangai buruk jangan dibalasi dengan keburukan, justru balasi dengan yang baik. Jadi insya Allah punya orang sejati kok tambah baik. Akhirnya sudah capek dia. Sama ibaratnya namanya anjing melolong, menggonggong, semakin keras gonggongannya lama-lama capek. Hai coba nggak percaya. Sekuat-kuatnya anjing lama-lama itu diam aja, biarin aja, capek dia. Nah, sama juga seperti itu. Jadi jangan dibalasi dengan yang buruk. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Bagaimana sikap kita jika pada saat kita sholat sunnah rawatib dalam keadaan belum selesai 2 rakaat tetapi sudah iqamah dan harus membatalkan sholat tersebut? Bagaimana cara membatalkannya? Mohon penjelasannya. Memang Rasulullah mengatakan tidak ada sholat sunnah setelah iqamah. Tidak ada sholat sunnah setelah iqamah. Itu hadisnya sahih. Kalau posisinya seorang tadi sholat sunnah rawatib, ya, jikalau dia tinggal sebentar, artinya sebentar. Jadi kalau kurang 1 rakaat ya batalkan, ya sudah dibatalkan saja, selesai sudah, menuju soft, itu saja gampang. Tapi kalau masih ya sudah rukuk terakhir, sudah tasyahud, ya agak sedikit dipercepat bacaannya, itu aja, ya. Tapi kalau dari awal takbiratul ihram sudah iqamat, ya sudah batalin karena nggak ada sholat sunnah setelah iqamah. Tapi kalau masih yasir, artinya masih sedikit, masih dekat pendek, maka jangan sampai lanjut. Ini nggak ngerti. Sebenarnya hak adzan, iqamah, ya itu Bilal, ya itu tukang apa? Tukang adzan. Dan dia iqamah kalau imam sudah kelihatan. Jadi bukan kemudian Bilal itu ngelihat masih ada yang sholat sunnah pun enggak ada begitu. Makanya harus ngerti. Ngamuk lagi nanti. Saya masih sholat sunnah iqamah. Ya, apa urusannya? Nah, jadi kan kadang-kadang gitu ya. Justru itu sebenarnya nggak tepat. Ya, tidak benar ya. Jadi yang tepat bahwa makmum ini ikuti aturan yang memang sudah ada di masjid itu. Ya. Nah, jadi maka oleh sebab itu kalau memang sekarang ada namanya ya waktu, ya itu dimanfaatkan. Baik. Jadi artinya apa tadi? Kembali pada pertanyaannya, jika masih tinggal sedikit lanjutkan. Tapi kalau masih banyak maka dibatalkan langsung saja. Kita disyariatkan untuk mencari teman yang soleh karena teman yang soleh dapat memberi syafaat kepada temannya atas izin Allah. Iya. Keimanan atau kesolehan seseorang bertingkat-tingkat, yang lebih mulia akan memberi syafaat kepada teman yang di bawahnya. Apakah di bawahnya bisa memberi syafaat kepada temannya yang tingkat kesolehannya ada di bawahnya? Barakallahu fiik. Ya. Yang jelas bahwa tentang syafaat yang bersifat umum, sebagaimana penjelasan hadis Rasulullah SAW, para malaikat akan memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, kemudian orang-orang saleh, ya. Nah, ya semuanya itu dengan izin Allah Taala. Yang jelas bahwa Allah Taala, Rasul mengatakan apa? Anta ma'a, kalian akan bersama orang yang kau cintai. Allah itu akan kumpulkan bersamakan mereka. Maka jelas kan disebutkan di sana. Tapi syaratnya taat. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, kemudian apa? Allah akan bersamakan kepada para nabi dan rasul. Ya kan? Kemudian orang-orang yang jujur, syuhada dan sholihin. Ya kan? Wa may yuti'illaha wa rasulahu, ya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan bersamakan mereka. Jadi kita begitu. Tidak ada penjelasan ya soleh yang menilai apa namanya keimanan berbeda adalah Allah Taala. Dan kita berharap teman-teman kita yang soleh
karena bagus akidahnya, karena bagus ibadah mereka, bagus akhlak mereka, itu saling bersinergi. Harapnya begitu. Ya, jadi itu. Jadi artinya kita minta kepada Allah bertanya. Itu dalil umumnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ada sebagian kaum muslimin yang kerja sebagai kasir Indomaret atau mungkin semisalnya, sejenisnya. Ya, apa diperbolehkan? Karena ada pembeli yang membayar memakai kartu kredit. Ya, artinya hukum asal bahwa Indomaret itu kan anggaplah toko, pasar. Ya kan? Kalau yang kita tahu itu yang dijual yang halal secara umum, ya antum terus kerja di situ. Adapun perkara transaksi, nah itu kan antum hanya sebagai amil atau amal. Kebetulan antum di kasir, kan begitu. Ya antum lakukan, tidak ada terikat itu. Ya namanya orang belanja, kita nggak pernah tanya, nanti plus haram atau tidak plus apa ini? Mungkin. Maka Allah katakan apa? La tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Kalian jangan bertanya pada sesuatu yang impossible, yang macam-macam, yang terlalu aneh-aneh. Jika dijelaskan hukumnya, pemberatan untuk kalian. Jangan tanya yang enggak. Dan itu kan enggak ada tanya begitu. Inti pemain judi ya? Anda melayani. Ya, sudah bangkrut antum. Jadi enggak seperti itu ya. Jadi barakallahu fikum, selama kita ini kita menjadi seorang pekerja di sebuah toko, di sebuah pasar, apapun, jika memang yang dijual adalah halal secara umum, la ba'sa fi. Tidak ada masalah untuk itu. Ya, tapi kalau jelas-jelas bahwa transaksi itu memang yang mendominasi adalah dengan ribawi, ya atau hindari, cari yang lain. Ya kan? Kita hukumi yang sifatnya umum tadi. Nah, jadi pada intinya ya boleh. Kita tidak perlu tanya dan kita tidak dibebani untuk itu. Gitu ya. Tapi adapun kalau sampai toko itu ternyata banyak jualan-jualan yang haram, maka di situ tercampur. Maka ya kalian cari yang lebih aman dan selamat. Wallahu a'lam. Itu dulu insyaallah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai teman jauh. Dari yang saya tahu, dia sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari seringnya dia bersolawat kepada Nabi. Karena setahu dia dari ustadznya, tanda cinta pada Nabi itu dengan bersolawat. Dia tidak tahu bahwasanya begitu sunnah Rasul lebih utama dari sekedar bersolawat. Apakah dari ketidaktahuannya terhadap ilmu tersebut seseorang tetap berdosa, bahkan mau makan baca salawat sekian kali? Nah, barakallahu fikum, sebenarnya hanya salah satu sebab bukti cinta sama Rasul itu baca sholawat. Tapi yang paling penting itu menghidupkan sunnah Rasulullah, ajaran Rasul. Nah, sementara menghidupkan ajaran Rasul bukan sholawat doang, bukan sholawat saja. Dia baca sholawat tapi menyelisih sunnah Rasul, gimana? Namanya apa? Ya, mukhalafah. Jelas, ya ironis, bertabrakan. Ya, maka barakallahu fikum, kalau dia tahunya itu, ya, dan dia ngikuti ustadznya, apakah dia nanti berdosa? Bagi lebih-lebih kalau nanti salawatnya itu salawat yang tadi terkandung di dalamnya apa? Tawasul yang salah, ada di dalamnya kesyirikan. Nah, itu lebih berbahaya, dosa. Dosanya nggak mungkin dipikulkan ke ustadznya, ya kan? Dosa ya dipikul dia sendiri. Ya, jadi sholawat itu bukan menjadi sebab mutlaknya tanda cinta sama Rasulullah, tapi salah satu sebab ya seseorang itu mendapatkan syafaat, hanya itu. Tapi hakikat kalau disandarkan cinta kepada Rasulullah, yang paling penting apa? Pembenaran terhadap syahadatul Rasul, maka dia mengikuti apa yang dikatakan Rasul, meninggalkan apa yang dilarang Rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu. Bahkan kesempurnaan iman seseorang sampai Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadihi
la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Demi jiwamu di tangan Allah, tidaklah salah seorang kalian dianggap beriman secara sempurna sampai apa menjadi keinginannya mengikuti apa yang Allah datangkan kepadaku. Artinya apa? Mengikuti Quran dan Sunnah tadi. Jadi ya kalau dia sampai hanya ngikut Ustaz, ya nanti Ustaznya tidak benar, tidak ada dalil dia ikut-ikutan, ya tetap dia kalau nanti tatkala Allah Taala memang putuskan, ya masing-masing akan berdosa. Dikala kemudian dia mengatakan, ya Allah lipat gandakan siksa kepada Ustazku karena gara-gara dia aku sekarang masuk neraka, ya tidak bisa. Ngapain lu ikut saya dulu? Jadi begitu. Iya kan? Ittiba itu kan harus seperti itu. Harus tahu, bukan hanya membebek, bukan. Tapi tetap di atas dalil. Kenapa? Karena al-haqqu iqamatul hujjah. Kebenaran itu ditegakkannya apa? Hujjah. Apakah boleh bacaan sholat sunnah, baik rawatib maupun sholat sunnah yang lain, kita hanya membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas saja? Nah, jawabannya kalau hafalnya itu ya boleh. Ya, hafalnya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas ya boleh. Memang hafalnya begitu. Tapi kalau dia menetapkan seakan-akan dalam sholat sunnahnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, ini yang tidak benar. Harus dengan apa? Dalil. Kecuali sholat sunnah sebelum subuh, kecuali sholat sunnah ba'dal maghrib, kecuali sholat sunnah ba'dal tawaf, itu baru rakaat pertama setelah Fatihah Al-Kafirun, rakaat yang kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas, itu baru betul. Ya. Jadi kalau semuanya jurusnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, hafalnya itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia menetapkan seakan-akan sholat sunnah semua harus Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, maka itu yang tidak benar. Gitu ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Itu dulu insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.